Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah ini. Untuk pembahasan yang pertama akan mengulas sedikit tentang pengerjaan clustering menggunakan Ramins. Untuk dataset clustering yang digunakan menggunakan data sebagai berikut yang terdapat 5 data, dan di sini ada terdapat pembaruan di tab data X, data 3 dan 4 dengan menggunakan variabel A, di mana variabel A tersebut merupakan modulus 3 digit terakhir dari NIM saya, NIM 316. Karena NIM saya itu 28, maka 28 modulus 13, di mana hasil dari 028 modulus 15 adalah 13. Jadi untuk yang untuk data ketiga dan 4, 16 kurangi A, dan A hasilnya adalah 3. Kemudian untuk data 4 nya itu 20 dikurangi dengan 13, hasilnya adalah 7. Kemudian untuk Android diinisialisasikan yang terdapat dari soal, di mana centroid 1 ada di data 2 dan centroid centroid 1 terdapat pada data 2 dan centroid 2 dapat di data 4, seperti itu. Setelah itu inisialisasi jumlah cluster sama dengan 2 pada data 2 dan 4, sedangkan threshold perubahan fungsi objektif yaitu 0,1 dan nilai awal fungsi objektif senilai 1000. Setelah itu pemilihan data sebagai centroid yaitu 2 dan 4. Kemudian pada iterasi pertama dilakukan penghitungan jarak ke centroid terdekat dengan menggunakan rumus Manhattan. Jadi setiap data pada dataset ini dihitung jarak ke setiap centroid, yaitu centroid 1 dan centroid 2. Jadi untuk perhitungannya yaitu dimulai dari data 1 ke centroid 1, kemudian dan data 1 ke centroid 2, dan centroid 2 ke centroid 1, dan data 2 ke centroid 2 hingga data 5 ke centroid 1 dan data 5 ke centroid 2. Di sini saya menghitung jaraknya menggunakan rumus Manhattan karena sudah ditentukan di kriteria tugasnya. Kemudian di sini ada data 1 ke centroid 1. Di sini ada nilai mutlak 1i dikurangi dengan C1i dengan 3. Di sini kan untuk X data pertama di sini 3,4 dan dikurangi 8,1, di mana ini merupakan X dari centroid 1. Kemudian dijumlahkan dengan nilai mutlak dari Y, nilai data 1 dikurangi dengan Y centroid 1 5,5. Kemudian hasilnya 3,4 dikurangi 8,1, hasilnya karena minus, hasilnya adalah minus 4,7 karena di sini terdapat dibalut dengan nilai mutlak, maka hasilnya adalah positif.
yang semula dari minus menjadi positif. Untuk yang kemudian di sini 2,5 dikurangi dengan 5,5, hasilnya nilai minus 3. Karena di sini determinan mutlak, maka hasilnya adalah positif. Sehingga hasilnya adalah 0,7 ditambah dengan 0,3, hasilnya adalah 7,7. Jadi dari sini jarak data 1 ke sentroid 1 adalah 7,7. Setelah itu kita menghitung cara selanjutnya, yaitu data 1 ke sentroid 2 menggunakan rumus yang sama, dan hasilnya adalah 16,1. Kemudian perhitungan diteruskan untuk data 2 ke sentroid 1, kemudian data 2 ke sentroid 2, kemudian data untuk jarak data 2 data 2 ke sentroid 1 itu hasilnya 0. Kenapa 0? Karena di sini untuk sentroid 1 sendiri itu berada pada data kedua. Jadi di sini hasilnya itu 0, satunya itu 0. Seperti itu. Kemudian nah, sini kenapa hasilnya tidak 0? Karena jarak data 2 ke sentroid 2 itu sentroid 2 berada di data 4. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke data 3 ke sentroid 1, kemudian data 3 ke sentroid 2, dan data 4 ke sentroid 1, kemudian data 4 ke sentroid 2. Di sini karena sentroid 2 itu berada di data ke-4, maka hasilnya sama seperti tadi, jaraknya adalah 0. Kemudian yang terakhir ada data 5 ke sentroid 1, hasilnya adalah 4, dan data ke-5 ke sentroid 2, hasilnya adalah 10. Setelah itu di sini terdapat visualisasikan hasil perhitungan di atas ini menjadi tabel seperti berikut ini. Jadi di sini kita dapat melihat jarak setiap data ke setiap sentroid yang ada. Dan untuk tiap data kita pilih yang paling terdekat atau paling kecil. Seperti contohnya data yang pertama, di sini yang paling terdekat adalah jarak antar data 1 ke klaster 1, sehingga data 1 ini akan masuk ke klaster 1, seperti itu. Untuk data yang kedua, yang terdekat yaitu data 2 ke sentroid 1 dengan nilai 0. Kemudian data 2 juga ikut ke klaster 1. Kemudian untuk data 3 yang terdekat adalah ke sentroid 2 dengan nilai 7. Hingga data 3 akan masuk ke klaster 2. Kemudian data 4 jarak terdekatnya yaitu ke sentroid 2 dengan nilai 0, maka data 4 ini masuk ke klaster 2. Kemudian untuk data 5 paling dekat ke sentroid 1 dengan nilai 8,4, sehingga data kelima ini masuk ke klaster 1, seperti itu. Setelah kita mengetahui setiap data masuk ke klaster yang mana,
Selanjutnya kita memisahkan antara mana saja yang ikut ke centroid cluster 1 dan mana saja yang ke centroid cluster 2. Untuk menghitung nilai rata-rata nilai fitur X dan Y pada cluster yang baru. Jadi untuk yang pertama ini ada data 1, 2, dan 5. Dan dari sini kita dilanjut menghitung keseluruhan X dan Y-nya dari data centroid cluster 1 ini. Di sini karena data jumlah data pada cluster 1 ini ada 3 data. Dan total jumlah fitur X ini yaitu 23,5 dan jumlah data dalam fitur Y yaitu totalnya adalah 18. Sehingga jika kita rata-rata maka jumlah fitur X ini yaitu X-nya karena 23,5 maka bagi dengan 3 ini hasilnya adalah 7,833. Maka fitur dari rata-rata dari jumlah X-nya adalah 7,833. Dari sini kita dapat dari sini itu maka nanti akan menjadi sebuah centroid baru pada iterasi selanjutnya. Begitu juga dengan fitur Y, iterasinya 6, maka nanti akan menjadi centroid baru pada iterasi selanjutnya. Seperti itu. Kemudian untuk centroid 2, hasilnya sama juga perhitungannya seperti ini, menghitung rata-rata dari anggota cluster 2 sehingga diperoleh nilai untuk centroid 2 yang baru untuk iterasi selanjutnya yaitu X bernilai 10 dan 10 kemudian rata-ratanya hasilnya adalah 5 dan 13,5. Setelah kita mengetahui centroid mana yang bergabung dengan cluster ini, maka nilai centroid baru untuk selanjutnya yaitu kita menghitung nilai fungsi objektif dari tiap data terhadap cluster centroid. Nilai fungsi objektif merupakan besar jarak dari data terhadap cluster centroidnya. Sini saya menggunakan rumus Manhattan sama seperti yang di atas. Kita menghitung jarak sama seperti rumus di atas. Kita menjumlahkan kita mengurangi X1i dan kelas C1i. Dari sini yaitu untuk X1 yaitu 3,4 yang ini dikurangi dengan dikurangi dengan rata-rata jumlah X-nya yaitu 7,833. Kemudian dijumlahkan dengan Y dari data 1 dikurangi dengan rata-rata jumlah Y dari centroid cluster 1. Setelah itu kita kurangi terlebih dahulu. Nah, di sini saya beri sini karena balut dengan nilai mutlak maka harusnya bernilai negatif, maka menjadi positif sama seperti yang di atas. Kemudian sini juga sama. Setelah itu kita jumlahkan 4,433 dengan 3,5 dan kita kuadratkan, hasilnya adalah 62,9325. Kemudian untuk yang data 2, karena data 2 ini termasuk ke cluster 1, maka
rumusnya juga sama. Kita hitung data X dari data nomor 2 yaitu 8,1 dikurangi dengan nilai rata-rata dari jumlah fitur X-nya yaitu 7,888, kemudian dikali dengan kemudian ditambah dengan 5,5. 5,5 ini dari data Y, data nomor 2 dikurangi dengan nilai rata-rata jumlah fitur Y sini. Nah, seperti itu. Setelah itu sama seperti tadi, jumlahkan, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya adalah 0,588. Kemudian untuk data 3, karena data 3 ini masuk ke Centroid cluster nomor 2, maka di sini untuk rata-ratanya itu mengambil dari yang Centroid cluster 2 dan dijumlahkan dan dikuadratkan. Yang data 4 juga sama seperti data 3 karena data 4 masuk ke cluster 2. Setelah itu cluster maaf untuk data 5 itu sama seperti nomor data 1 dan 2 karena data 5 itu juga masuk ke Centroid cluster 1. Kemudian kita masukkan ke tabel nilai fungsi objektifnya. Seperti ini. Setelah itu kita lihat dari tabel sini. Kemudian selanjutnya yaitu kita menghitung nilai J-nya dengan menjumlahkan keseluruhan nilai ini. J ini merupakan nilai keseluruhan dari fungsi objektif ini, sehingga nilai J jika kita jumlahkan menghasilkan 154,7204. Setelah kita menghitung J, kita menghitung perubahan J. Yang rumusnya adalah T kurangi J, yang merupakan rumus awal tadi, yaitu rumus ini threshold dan nilai awal fungsi objektif, yaitu 1000. Ini. Sehingga perubahan J yaitu 1000 dikurangi 154,7204. Hasilnya adalah 845,2796. Dan ini maka masih ada data yang pindah cluster atau perubahan karena J itu lebih besar dari threshold. Thresholdnya yaitu sudah kita tentukan di awal tadi yaitu 0,1. Nah, di sini thresholdnya itu masih tinggi, maka karena perubahannya lebih besar dari J, perubahan J lebih besar dari T, maka iterasinya itu tidak berhenti di iterasi 1 dan dilanjutkan pada iterasi yang kedua. Untuk kesimpulan pada iterasi pertama itu pada hasil clustering dari iterasi 1 ini, untuk cluster 1 ada data 1, data 2, dan data 5. Sedangkan cluster 2 terdiri dari data 3 dan data 4. Kemudian untuk iterasi yang selanjutnya yaitu iterasi 2, kita menggunakan dataset yang sama seperti sebelumnya, tapi ini sedikit berbeda karena centroidnya itu ada pada iterasi. Centroid ini kita hasilkan dari rata-rata dari centroid sebelumnya sebagai berikut yang ini. Setelah itu kita menghitung jarak setiap data ke centroid terdekat.
sentroid terdekat mulai dari sentroid 1, mulai dari data 1 hingga ke data kelima. Nah, untuk tabelnya itu seperti ini. Hasilnya langsung saja. Untuk rumusnya juga sama seperti yang pertama. Itu. Ya, seperti ini. Dan dari sini saya masukkan ke tabel ini ya, tabel hasil klaster tiap data. Di yang data pertama, itu yang terdekat adalah jarak pertama, sentroid 1, yaitu 7,9. Sedangkan data yang kedua, yaitu yang terdekat adalah ke sentroid 1 juga, dengan nilai 0,77. Sedangkan nilai 3 dan 4 itu juga masih sama, paling dekat ke sentroid kedua, nilai 3,5. Yang terakhir, itu paling dekat ke sentroid 1, dengan nilai 8,167. Bisa disimpulkan bahwa di sini tidak ada perubahan dari iterasi sebelumnya, sehingga rata-rata untuk fitur X dan Y pada cluster 1 dan cluster 2 itu dinyatakan sama seperti iterasi yang satu. Tapi kita tetap menghitung nilai selanjutnya, meskipun secara tertulis itu sama. Untuk rumus fungsi objektifnya juga sama, sedangkan untuk J yaitu sama 154,7204, dan untuk perubahan J tadi itu dari iterasi yang satu itu 154,7204, sedangkan J-nya yaitu pada iterasi sebelumnya yaitu 154,704, sehingga perubahan J pada iterasi kedua itu hasilnya 0 karena 154,724 dikurangi dengan 154,7204, sehingga data-data yang pindah klaster atau perubahan maaf ini saya tipu, perubahan J maka iterasi clustering itu dihentikan. Kemudian untuk kesimpulan dari iterasi 2 ini itu sama. Pada iterasi 2 hasil clusteringnya itu sama seperti iterasi yang pertama. Cluster 1 ada data 1, data 2, dan data 5. Kemudian untuk cluster 2 yaitu terdiri dari data 3 dan data 4. Untuk penggambaran secara tabel bisa dilihat seperti ini. Cluster 1, cluster 2, dan sentroidnya. Sentroid 1 dan fitur setelah itu kita menghitung sini kita menghitung jarak ke sentroid terlebih dahulu, mulai dari 1, dari yang pertama tadi, data pertama hingga data ke-5. Setelah itu kita hitung nilai SSW-nya. Sini ada yang pertama adalah cluster 1. Sini untuk data yang pertama itu karena fitur X-nya 3,4 dan Y-nya 2,5, dan sentroidnya adalah 7,833, dan di sini sentroid Y-nya adalah 6. Kemudian kita jumlahkan seperti yang di sini. Nah, tinggal kita masukkan saja setelah kita hitung ke chart sentroidnya. Kemudian kita dapatkan nilai dari sini, kemudian kita masukkan ke tabel nilai SSW-nya. Nah, untuk menghitung SSW sendiri itu kita jumlahkan jarak data hasil dari hitung jarak ke cluster 1, misal di sini saya contohkan cluster 1.
Maka kita jumlahkan 5,648 dijumlahkan dengan 0,548 dan 5,776. Setelah itu saya jumlahkan, kita bagi dengan total data dari klaster 1. Di sini kan ada 3 data, maka hasil penjumlahan ini dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3,808. Maka nilai SSW dari klaster 1 adalah 3,808. Kemudian untuk klaster 2 juga sama. Kita mengambil kita hitung caranya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan ke tabel nilai SSW. Karena 2,5 ditambah dengan 2,5 hasilnya adalah 5 dan total jaraknya adalah 2, maka hasilnya adalah tetap sama, yaitu 2,5. Setelah menghitung SSW, kita menghitung nilai SSB. SSB dari klaster 1 dan klaster 2 umumnya adalah klaster X1 dikurangi dengan klaster 2, klaster X2, kemudian kita kuadratkan dan ditambah dengan klaster Y1 dikurangi dengan klaster CY2 dan dikuadratkan. Untuk maaf, ini bukan klaster, ini sentroid. Setelah kita masukkan ke rumus, hasilnya adalah seperti ini. Untuk sentroid dari X cluster 1 yaitu 7,838 ini kurangi dengan 5, yaitu X dari sentroid cluster 2 dan jumlahkan dengan sentroid Y cluster 1 6 dikurangi dengan 13,5, yaitu sentroid Y dari cluster 2. Kemudian kuadratkan dan hasilnya adalah 8,026 ditambah dengan 56,25. Hasilnya adalah 64,276. Kemudian kita akar, hasilnya adalah 8,017. Setelah itu kita bisa dilihat dari tabel ini nilai SSB-nya. Klaster 1 itu 8,0 untuk klaster 1 seperti ini, yaitu 8,17. Kemudian kita menghitung nilai W-nya, nilai R untuk R12 yaitu nilai SSW1 ditambahkan dengan nilai SSW2 dibagi dengan SSW12. SSW1 di sini 3,808 ditambah dengan 2,5 dari SSW2 dibagi dengan nilai SSB yang ini 8,017. Hasilnya adalah 0,787. Dan kita masukkan nilai R-nya ke dalam tabel seperti ini. Kemudian kita cari DPI-nya dari klaster 1 dan 2, dan DPI yang didapatkan adalah 0,787. Setelah itu kita masukkan ke tabel seperti ini dari klaster 1 dan klaster 2. Maka hasilnya yaitu hasilkan sentroid satu baru, yaitu sentroid dari sentroid 1 untuk fitur X-nya yaitu 7,833 dan fitur Y-nya adalah 6. Dan sentroid 2 fitur X-nya 5 dan fitur Y-nya adalah 13, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang clustering hierarki pekerjaan saya. Untuk datasetnya sendiri dari 10 data dan 3 fitur, yaitu fitur X, Y, dan Z. Untuk tugas dari tugasnya yaitu kita menambahkan nilai B dari data 5 dari data X1 dari data Y, dari fitur Y data ke 1, 2, dan 3 itu ditambahkan dengan B. Kemudian untuk fitur Z dari data 5, 6, dan 7 ditambahkan juga dengan B. Nah, untuk B sendiri yaitu 2 digit terakhir dari NIM saya. Jadi NIM saya di sini kan 28. Jadi
Cara perubahannya adalah sebagai berikut. Sudah saya rubah. Untuk pekerjaan kali ini saya menggunakan aglomeratif hierarki clustering. Jadi aglomeratif sendiri itu setiap data merupakan cluster itu sendiri. Jadi di sini misal 10 data, maka diasumsikan bahwa ada 10 cluster data. Jadi setiap iterasinya maka ada 2 data yang digabungkan menjadi satu. Jadi untuk hasil akhirnya adalah datanya akan tersisa menjadi satu. Seperti itu. Untuk iterasi pertama, kita menghitung jarak antar data satu ke semua cluster. Sini saya contohkan data 1, kita hitung jarak ke data 2. Untuk jarak antar data sendiri, misal di sini ada data 1 ke data 1, maka hasilnya adalah 0. Sama seperti yang tadi, karena di sini data merupakan, setiap datanya merupakan clustering, maka untuk data 1 itu sendiri hasilnya adalah 0. Seperti itu. Setelah itu kita hitung jarak data 1 ke data 2 hingga jarak 1 ke data 1 ke data 10. Dan kemudian akan berulang juga data dan akan berulang di data 2 juga, karena data 1 sudah dihitung pada perhitungan sebelumnya. Jadi untuk data 2 ke data 2 juga, karena data 2 ke data 2 adalah sama jaraknya data 2 itu sendiri, maka hasilnya adalah seperti itu. Hingga data ke 10. Nah, maaf, data ke 9. Di sini saya menggunakan rumus Euclidean untuk menghitung jarak data. Di sini saya menghitung jarak data 1 ke data 2 menggunakan rumus Euclidean, yaitu kita hitung jumlah dari nilai sud x kurangi dengan nilai x1 baik kurang maaf, ini data fitur x dari data 2 dikurangi dengan fitur x data 1, kemudian kita kuadratkan dan jumlahkan dengan fitur selanjutnya, yaitu fitur y data 2 dikurangi dengan fitur y data 1, dan kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan dengan fitur z yang ini dari data 2 dikurangi dengan fitur z data ke 1. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 10 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat minus 2 kuadrat ditambahkan dengan min 75 kuadrat. Setelah itu kita kuadratkan dan kita jumlahkan, hasilnya adalah 5729. Setelah itu kita akar, kita hitung akar dari hasil penjumlahan tadi, yaitu 5729. Hasilnya adalah 75,69,2. Perhitungannya itu juga sama. Antar data, setelah data 2 kita hitung data 3, rumusnya juga sama. Kemudian selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan tabel seperti ini untuk data 2 hingga data
kita menghitung jarak hingga data ke 10, kemudian data 3 hingga data 10 juga, data 4 hingga data ke 10, hingga data 9 ke data ke 10 sendiri. Karena data 10 merupakan menghitung jarak ke datanya sendiri, maka nilainya adalah 0, jadi tidak perlu saya masukkan lagi. Selanjutnya di sini kita masukkan ke visualisasi ke tabel matriks jarak antar data dengan ukuran 10 kali 10. Setelah itu jarak ini bernilai dari perhitungan yang sudah kita lakukan di atas tadi, kita masukkan ke sini seperti itu. Jadi di sini ada ciri khusus dari tabel matriks sendiri. Di sini ada 0. Kenapa 0? Karena di sini data ini tuh menghitung jarak ke data itu sendiri. Misal di sini ada data 1 ke data 1, maka hasilnya adalah 0 seperti itu. Dan di sini ada data 2 ke jarak data 2 sendiri, hasilnya adalah 0 seperti itu. Dan itu sama seperti itu. Jadi caranya dipisahkan oleh garis diagonal nilai 0 seperti itu. Setelah itu kita cari nilai terkecil antara jarak data. Kemudian kita cari data mana yang terkecil, kemudian kita gabungkan. Di sini nilai terkecilnya di data 5 dan data 6, 10,4811. Karena nilai terkecilnya di sini, maka hasil jarak antara data 5 dan data 6, maka data 5 dan data 6 ini digabungkan atau dilakukan proses penggabungan. Sehingga jika data 5 dan 6 digabungkan, maka iteras yang berikutnya 2 tabel matriks jarak data hanya ada 9 data, 9 kolom dan 9 baris seperti ini. Contohnya. Dan untuk jarak datanya itu kita harus memperbarui karena ada penggabungan pada iterasi ini, jadi sebelumnya. Sini saya beri tanda tanya mendefinisikan bahwa di sini tanda-tanya harus kita perbarui jaraknya. Hanya lain itu kita cukup sinkronisasi dari jarak sebelumnya seperti itu. Untuk menghitung tanda tanya ini dari jarak antar data yang iterasi kedua, karena NIM saya genap, saya menggunakan metode complete link, sehingga jarak yang digunakan adalah jarak terjauh antar objek dengan cluster yang dibuat sebelumnya seperti itu.
Untuk contohnya, menghitung nilai jarak klaster 5 dan 6 ke jarak klaster 1. Itu harusnya kita mencari nilai tertinggi atau nilai maksimal dari jarak x5.1 dengan jarak x6.x1. Kita pilih mana yang paling besar dari untuk jarak x5 dan x1 itu bernilai 50,3686 ini. Sedangkan jarak x6 dan x1 adalah 59,87,49. Sehingga saya menggunakan metode completing, maka yang dipilih adalah yang terbesar, yaitu 59,8749. Seperti itu. Sehingga di sini kita tulis 59,8749. Seperti ini. Selanjutnya, untuk yang data selanjutnya itu sama. Perhitungannya seperti tadi, kita cari nilai maksimalnya. Sehingga datanya seperti ini. Jika kita sudah isi semua, selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti iterasi selanjutnya, yaitu menentukan nilai mana yang paling kecil di antara semua data. Untuk selanjutnya kita lakukan cluster selanjutnya. Di sini yang terkecil adalah pada kolom 4 dan 8 dengan nilai 13,9642. Sehingga jarak data 4 dan 8 itu dilakukan proses pergabungan. Seperti itu. Nah, seperti ini menghasilkan matriks jarak baru dengan dimensi 8x8. Kita cukup perbarui jarak yang dipengaruhi oleh klaster gabungan yang baru, yaitu 4,8 seperti ini. Dan saya beri simbol tanda tanya. Untuk rumusnya, untuk yang lain datanya itu juga sama. Kita samakan atau sinkronkan dengan data pada iterasi yang sebelumnya, yaitu iterasi 2 ini. Setelah semuanya sudah terisi, kita cari lagi data yang terkecil pada iterasi ketiga. Di sini saya menemukan yang terkecil yaitu 14,6969 pada kolom 2 dan kolom 9. Sehingga jarak data 2 dan data 9 itu digabungkan jadi sehingga total baris dan kolomnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kolom dan barisnya itu tinggal 7. Setelah itu kita menentukan jarak menggunakan metode completing X. Selanjutnya kita masukkan, ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan juga. Kemudian yang digabungkan adalah data 48 dan data 1. Selanjutnya kita cari lagi yang terkecil yaitu data 2,9,29,3 pada iterasi 5, sehingga data 2,9 dan data 3 itu digabungkan. Seperti itu. Dan untuk iterasi ke-6 kita cari lagi data yang terkecil. Di sini data yang terkecil ada pada data 4,8,1 digabungkan dengan data ke-10. Kemudian kita hitung lagi menggunakan metode complete linkage. Rumusnya seperti ini, sama. Semakin banyak maka perhitungannya juga semakin banyak. Setelah itu kita hitung lagi hingga iterasi ke-7 masih sama, hingga kita lakukan perhitungan hingga sisa data
sehingga datanya tinggal satu seperti ini. Dan untuk iterasi sebelumnya, iterasi 8 juga sama, iterasi data 48110 dengan data 7 sehingga digabungkan, sehingga bentuk cluster seperti ini. Jadi untuk yang pertama itu 293567, dan cluster 2 yaitu 48110 dan 7. Untuk diagram dendrogramnya itu seperti ini. Ini dendrogramnya yang terbentuk di cluster pertama yaitu 56 29 3. Selanjutnya yaitu untuk cluster yang cluster pertama yaitu 56, kemudian diikuti dengan 48, dan selanjutnya yaitu 29, kemudian sini ada 293, setelah itu 481 48110, setelah itu 56 293 dan 48 yang terakhir cluster 3 yaitu 481 10 dan 7 seperti itu. Setelah itu kita lakukan komposisi 3 clustering. Kita lakukan komposisi 3 clustering untuk yang cluster pertama, yaitu seperti yang saya katakan tadi, yaitu 5, 6, 2, 9, 3. Nah, untuk fitur X, Y, dan Z-nya itu sama seperti yang dari dataset yang pertama tadi. Setelah itu kita hitung nilai rata-rata dari cluster 1. Sini karena datanya ada 5, maka jumlahnya itu 5, kemudian kita hitung jumlah fitur X-nya. Sini kita tambahkan semua jadi 170. Setelah itu kita hitung nilai fitur Y-nya, totalnya yaitu 127, kemudian jumlah fitur Z-nya 166. Kemudian kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah nilai rata-rata dari fitur X yaitu 34, fitur Y 25,4, dan fitur Z yaitu 33,2. Untuk yang cluster 2 juga sama, karena di sini datanya itu 4. Untuk cluster 2 karena datanya 4 yaitu 48, 1, dan 10, maka jumlah X, Y, dan Z-nya itu dibagi 4. Hasilnya adalah rata-rata X 25,5, rata-rata Y 26,25, dan rata-rata Z 82,5. Kemudian untuk cluster yang terakhir atau cluster 3 yaitu ada satu data, yaitu hanya data 7 saja. Maka hasilnya sini itu sama, hasilnya adalah 0. Seperti itu. Maaf, untuk rata-ratanya itu sama dengan datanya sendiri, yaitu 51, 13, dan 108 karena dibagi dengan 1. Kemudian kita hitung nilai DBI untuk 3 klasternya. Untuk rumusnya juga sama, hanya menghitung ke sentroidnya sendiri. Maaf, ke klasternya sendiri. Untuk 5 di sini karena klaster 1, maka jarak X dari 5 itu sendiri karena 40 dikurangi dengan 34. Nah, 34 ini dari nilai rata-rata jumlah X-nya dari klaster 1. Kemudian ini juga sama, nilai Y dari data 5, 17 dikurangi dengan nilai rata-rata Y dari klaster 1 ditambah dengan nilai Z dari data 5 dikurangi dengan nilai rata-rata Z dari klaster 1. Setelah itu setelah kita kurangi, kemudian kita kuadratkan dan kita jumlahkan, hasilnya adalah 18,044. Dan untuk data selanjutnya juga perhitungannya sama, karena nah ini yang terakhir, kenapa 0? Karena dia menghitung jarak ke datanya sendiri, seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu
kita menghitung nilai SSW. Sini nilai SSW-nya sama seperti yang awal tadi, kita masukkan data fitur X, Y, dan Z-nya dari klaster 1, kemudian kita masukkan nilai rata-rata X, Y, dan Z-nya. Setelah itu kita masukkan hasil penghitungan jarak ini ke tabel ini. Nah, setelah itu kita hitung SSW-nya. SSW sendiri yaitu menjumlahkan semua jarak ke centroid ini dan dibagi dengan total data. Total data di sini adalah dari klaster 1 ada 5 data. Jadi semua hasil penjumlahan ini dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 15,1902. Klaster 2 juga sama, kita tambahkan semuanya, kemudian kita bagi dengan total data dari klaster 1, klaster 2. Karena klaster 2 ada 4 data, maka hasil penjumlahan ini dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 13,0271. Untuk klaster 3 hasilnya sama. Hasilnya adalah karena jaraknya adalah 0, maka SSW-nya juga sama 0. Seperti itu. Setelah kita menghitung SSW, kita menghitung nilai SSB-nya. SSB juga sama. Kita hitung nilai rata-rata atau centroid baru dari komposisi 3 klaster tadi, yaitu sini ada nilai rata-rata X yaitu 34 dikurangi dengan nilai karena sini ada 3 klaster, maka kita lakukan penghitungan ke klaster-klaster semuanya. Jadi di sini kita mulai dari kelas SSB dari klaster 1 ke klaster 2. Rumusnya seperti ini, kita akar dulu, kemudian kita kurangi. Jadi 34 ini dari X, nilai rata X dari klaster 1 dikurangi dengan 25,5 yaitu nilai X dari nilai rata-rata X dari klaster 2. Dan dikurangi ditambah dengan, dan setelah kita kurangi kita kuadratkan dan kita jumlahkan dengan nilai Y dari klaster 1 yaitu 25,4 dikurangi dengan nilai Y dari nilai rata-rata Y klaster 2, kemudian kita kuadratkan ditambah dengan nilai Z, nilai rata Z dari klaster 1, kemudian kita kurangi dengan nilai rata-rata Z dari klaster 2, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya adalah 50,0346. Kemudian kita hitung klaster 1 ke klaster 3, rumusnya juga sama. Kemudian klaster 2 ke klaster 3. Rumusnya juga sama dan hasilnya adalah 38,4196. Sehingga jika kita masukkan ke tabel seperti ini. Kemudian kita hitung nilai R-nya. Nilai R-nya itu juga sama seperti yang awal tadi, karena ada 3 data, maka kita hitung semuanya. Dan nilai dari R1 ke 2, R1,2 yaitu SSW 1, yaitu 15,192 ini ditambah dengan SSB 2 yaitu 13,071 dibagi dengan SSB dari jarak 1 ke 2 yaitu 50,0346. Hasilnya adalah 0,5640. Dan untuk R1,3 juga harusnya sama, yaitu SSB dari 1 kemudian kita jumlahkan dengan SSW 3 dibagi dengan SSB 1,3. Hasilnya adalah 0,1955. Untuk R2 juga sama. Hasilnya adalah 1,3563. Jadi, setelah itu kita masukkan ke tabelnya seperti ini. Nilai R max-nya. Nah, untuk R max-nya ini kita ambil nilai maksimal dari setiap data karena di R1 itu ada 0,56 dan 0, maaf ini salah, ini adalah
Maaf ini salah, hasilnya adalah 0,5640 dan ini untuk yang R yang pertama yaitu ada 0,5640 dan 0,1955. Jadi kita hitung cara yang terbesar R max, karena max di sini kita cari yang terbesar. Jadi yang kita pilih adalah yang data yang terbesar. Yang ini juga sama, kita pilih yang terbesar yaitu 1,3563 dan 1,3563. Setelah itu untuk yang R3 itu juga sama seperti R2. Kita pilih yang terbesar dari ini, dari klaster 1 hingga ke 3. Jadi yang terbesar adalah 1,3563. Setelah itu kita cari nilai cari nilai DPI-nya. Karena tadi ada perubahan, maka kita hitung kembali. Bentar, saya akan menghitungnya. Kemudian kita tambahkan ini dan kita bagi dengan nilai R, yaitu ada 3. Hasilnya adalah 1,0922. Jadi nilai DPI-nya adalah 1,0922. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.